Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang tidak bisa dihitung-hitungkan, nikmat baik itu nikmat kita mendapatkan bisa bisa melaksanakan ibadah, nikmat iman, nikmat kita makan, nikmat kita minum, nikmat kita berpakaian, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengarkan pembicaraan orang. Dan itu semua wajib kita dan patut kita untuk syukuri. Dan sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menuju jalan Islam, menuju jalan terang benderang. Dan jangan lupa untuk kepada sholawatnya, marilah kita sama-sama sudah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in wa tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut, insyaallah Ustadz sekarang kebagian amanah menyampaikan terkait dengan adab dalam berpakaian. Tentunya sebagaimana kita umat Islam, bahwa namanya umat Islam mempunyai pedoman yang sangat agung, pedoman yang utama, pedoman yang kita laksanakan, yang selalu kita baca, yang selalu kita ambil ibrah pelajarannya, yaitu Al-Qur'an. Ya. Ini Al-Qur'an adalah pedoman yang pertama. Bahwasanya di sini pun dalam dalam adab berpakaian itu serta merta bukan hanya pemikiran semata aja, melainkan pemikiran yang didasari dengan pemikiran dasar, dengan referensi yang sangat luar biasa, yang sangat penting. Karena ketika kita melakukan suatu amal itu tanpa dibarengi dengan dalil, kullu amalin gitu, kullu amalin latuk walu gitu, ditolak. Maka kita ketika beramal harus dengan adanya landasan, baik itu landasannya dari Al-Qur'an atau Al-Hadis, atau ketika memang belum mendapat Al-Qur'an dan hadis, maka di para para tabi'in wa tabi'at, karena itu juga akan menuju kepada Al-Qur'an dan hadis. Itu pemikiran para tabi'in wa tabi'at. Dan di sini dasar pemikiran dalam berpakaian, adab dalam berpakaian itu yaitu surah Al-A'raf ayat 31. Hai, Allahu alam bi haqiqatil murad. Yang artinya, wahai anak Adam, kami telah menurunkan kepada kamu pakaian untuk menutupi aurat, kamu, dan perhiasan, dan pakaian takwa itulah lebih baik bagimu. Seperti itu ya. Bahwasanya kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu pedoman yang sangat lengkap sekali. Sudah lengkap dengan adanya Al-Qur'an ini. Cuman perlu diuraikan kembali, dan kita tidak bisa serta-merta menguraikan begitu saja tanpa didasari dengan ilmu Al-Qur'annya. Baik itu ilmu Al-Qur'an, pertama kita harus mempelajari juga tajwid makhrajul sifat hurufnya. Ketika sudah mempelajari tajwid, ketika mempelajari
makhraj huruf, naik level lagi ke kita memahaminya. Bagaimana bisa paham kalau kita tidak mengkaji ilmu nahwu dan sorofnya sampai sana, sampai ke ilmu balaghahnya itu. Untuk mengguar suatu Al-Quran itu maka perlu didasari dengan ilmu-ilmunya. Maka sebagian ini mah kayak ya kalau tidak mampu maka ber tafaul kepada para ulama, karena insya Allah itu ulama yang ilmunya tinggi insya Allah sudah menjabarkan, sudah menghidangkan itu, sudah menghidangkan bagaimana cara, salah satunya adab dalam berpakaian. Ini dari Al-Qur'an. Ini akan diuraikan lagi gitu, dalam adab dalam berpakaian. Selain dari Al-Qur'an pun ini juga termasuk ada referensi yang kedua, yaitu tentang dalam berpakaian di hadis. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah pakaian yang putih, karena itu sebaik-baiknya pakaian kamu, dan gunakan untuk membungkus jenazah. Itu artinya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan gitu, menganjurkan untuk senantiasa kita berpakaian, alangkah lebih baiknya pakaian itu pakaian putih, terutama dalam sholat, untuk memakai pakaian putih gitu, karena itu adalah warna putih itu digunakan yang digunakan ketika untuk membungkus jenazah. Ketika membungkus jenazah kan memakainya kainnya kain putih, masa kain aina berwarna-warna gitu, apa warna merah, warna biru nggak boleh gitu. Itu dipakainya warna warna putih, dan supaya ya ketika memakai itu warna putih kita bisa mengambil ibrahnya, bahwasanya kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengingat mati, zikrul maut. Ketika memakai pakaian putih itu kita akan dibungkus gitu dengan kain kafan yang berwarna putih yang sama seperti pakaian yang kita pakai, seperti itu. Tentunya dengan adanya landasan ini, bahwa sesungguhnya kita dalam berpakaian tidak semena-mena, tidak hanya asal masuk aja pakaian, tapi serta-merta kita berpakaian itu berdasarkan referensi-referensi, baik itu dari Al-Qur'an, baik itu dari al-hadis, ataupun dari para ulama yang sudah menerangkan cara-cara adab dalam berpakaian, seperti itu ya. Terus selanjutnya, adab dalam perpakaian pun itu selain dari Al-Quran dan hadis sebagai referensi utamanya, maka kata Ustadz tadi, Ustadz mengambil dari kitab Akhlakul Banin. Di sini kitab Akhlakul Banin itu di jilid ya, karena kitab Akhlakul Banin itu terdiri, kalau nggak salah ini seperti ini ya. Nanti ini juga sebagai pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan taklim ya, melaksanakan taklim, karena salah satu pokok kita sebagai di sini di asrama itu terkait dengan masalah adab ya. Adab dinulisnya gini, adab, adab hamzah da alif ba, adab, bukan, jangan salah menyebut gitu, jangan salah menyebut, nggak ada adab, ada azab, salah kayak nanti.
salah makna, itu bukan adab gitu, ajab gitu. Ya jangan saya salah, nulisnya adab. Kalau di sini untuk bab adab berpakaian sendiri itu ada di kitab Akhlakul Banin juz ketiga di halaman 500 557 di bagian bab ke berapa ini, 12, ada bulubsi, adab berpakaian. Di sana diterangkan, dalam kitab tersebut diterangkan, yustahabu laka an tanwiya bilubsi siyabi satrul aurati allati amarakallah bisatriha litanalal ajra wasawaba ala nabiyyika. Nah, di situ diterangkan bahwa sesungguhnya eh ketika kita mau berpakaian, memakai baju, memakai celana ataupun apapun itu yang berupa pakaian, maka disunahkan untuk dalam diri kita itu punya niat, dalam hati niatkan bahwa kita berpakaian itu adalah untuk menutup aurat kita, ya. Disunahkan untuk berniat seperti itu, tidak semerta asal pakai gitu. Tidak semerta asal pakai, pakai aja we karena takut keburu. Kalau di sini dihitung, udah dihitung, udah 1 2 3 4 5, wah tinggal keburu, pakai saja we, buru-buru juga nggak kebayang, nggak ini pakaian apa aja gitu, nggak ya, nggak seperti itu. Jadi untuk supaya kita itu ketika melakukan sesuatu terlihat dengan ilmunya, maka amalkanlah seperti ini supaya kelihatan bahwa itu kita itu melakukan sesuatu, melakukan berpakaian itu berdasarkan ilmu, itu gak serta merta langsung kelihatan. Nantinya kelihatan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu dalam berpakaian. Oh ini mah kelihatan, tahu berarti cara pakaiannya tahu dengan ilmunya. Oh ini mah nggak berilmu, pakaiannya asal-asalan aja gitu, supaya masuk aja gitu, gitu ya, gitu. Jadi serta merta kita harus dalam di sini diniatkan gitu supaya menutup aurat. Dan selain dari niat untuk menutup aurat, karena itu adalah kewajiban kita, oke? Kewajiban kita selaku muslim untuk menutup aurat, baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya aurat laki-laki itu, meskipun aurat laki-laki itu di apa di antara pusar sampai lutut gitu. Itu kalau ketika kita sholat memakai sarung aja atau memakai handuk saja, cukup dengan menutup bagian itu sah atau tidak? Sah kan? Sah-sah aja kalau sholat seperti itu asalkan menutup aurat. Akan tetapi itu tidak mempunyai adab, tidak mempunyai akhlak gitu. Ilmu tasawufnya di mana? Harus ada ilmu tasawufnya. Makanya gitu. Masa ketika kita menghadapi suatu presiden, kita menghadapi ada tamu, kita berpakaian rapi, maka ketika sholat masa harus seperti itu? Gak etis kan? Gak etis. Mana adabnya? Kalau ranah fikih ya sah-sah aja. Tapi kalau sudah ranahnya adab, nggak bisa seperti itu.
Makanya fikih itu memang harus dibarengi dengan adabnya. Jangan serta, "Oh ini mah bisa, oh ini sah-sah aja." Nggak seperti itu, harus dibarengi dengan adab-adabnya, gitu. Kayak apa lagi, ya seperti itu ya, pakaian, kayak memakai peci, adab, tanpa enak sholat apa memakai peci sah-sah wae, sah-sah aja kalau dalam fikih. Tapi kalau adab ya kurang kurang sopan, seperti itu ya. Itu makanya ketika di kitab Al-Aqul Bani Ustadz mengambil referensi dari sini, bahwa sesungguhnya di sini terangkan bahwa salah satu referensinya bahwasanya ketika kita berpakaian itu diniatkan untuk menutup aurat dan niat untuk yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Mensyukur nikmat atas apa? Atas kita bisa berpakaian. Karena kita bisa berpakaian itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Betul enggak? Itu kan? Dengan syariat dari orang tua kita, dari siapa yang memberi itu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita syukuri. Bersyukur. Bersyukur kita masih bisa berpakaian yang rapi, bersih. Coba kita lihat nengok ke alam luar sana. Masih banyak orang-orang yang belum tercukupi pakaiannya ya. Masih banyak pakai baju yang comprang-campring, robek-robek, masih banyak, masih itu ya. Itu. Dan nah itu sebetulnya dari kalau lihat referensi-referensi mah insya Allah banyak. Adapun untuk antum semua kalau memang sudah ini ya pasti di SMP-nya pun sudah mempunyai sama guru-gurunya sama ustadz-ustadznya sudah diterangkan gitu, sudah mempunyai referensi masing-masing. Maka kita di sini kita samakan dan ustadz mengambil sumber pemikirannya, dasar pemikirannya itu dari intinya gitu, intinya dari tiga referensi ini, dari Al-Quran, dari hadis, dan dari kitab Ahlakul Bani. Seperti itu. Kita masuk saja ke materi utamanya terkait dengan adab. Ya, itu dari dasar pemikirannya. Kita sekarang masuk ke adab ya, dengan materi. Nah, itu yang sudah ditampilkan. Bahwasanya sebetulnya adab dalam berpakaian itu sangat banyak. Di sini insya Allah beberapa menit kemudian itu diterangkan tentang berbagai macam adab berpakaian. Ada sifatnya adab-adab secara umum, adab umum, dan ada juga adab yang secara khusus. Artinya adab secara khusus itu nanti kita khususkan ada bagaimana sih adab berpakaian ketika sholat, bagaimana adab ketika santai, bagaimana adab ketika acara resmi, seperti itu. Dan di sini secara umum adab berpakaian itu sebagaimana yang tadi, bahwa sesungguhnya ketika berpakaian itu maka diawali dengan niat ikhlas. Niat ikhlas menutupi aurat
bersyukur atas nikmat berpakaian. Niat ikhlas, ikhlas memakai baju itu ikhlas, tidak tidak apa namanya, hmm, tidak, ya niatnya niat dengan ikhlas, ikhlas ridho, ridho kita berpakaian itu, niat ikhlas ridho menutup aurat sebagaimana yang tadi dijelaskan, menutup aurat. Terus nikmat bersyukur tuh, itu. Jadi gitu ya. Untuk ketika berpakaian itu ya, ketika kita berpakaian nih habis mandi. Nah, habis mandi kita akan memakai pakaian, baik itu ketika pakaian mau ke sekolah ataupun mau ke sholat, berpakaian tak disitulah diniatkan gitu, niatkan dalam berpakaian ini bahwasanya niat ikhlas, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur untuk apa namanya, untuk berlagak-lagaan, untuk memamerkan kekayaan, untuk memamerkan kesombongan. Intinya niat ikhlas, tidak untuk apa, pengen dipuji dengan yang lainnya, pengen dipuji dengan teman-temannya, pengen dipuji, pengen dibilang oleh orang, kita mah pakaiannya bagus, ini pakaiannya sangat mahal sekali. Oh, tidak seperti itu. Diniatkan dengan niat yang ikhlas, seperti itu ya. Niat yang ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Niat selain menutup aurat pun karena ini adalah kewajiban, yang mana tadi kewajiban kita untuk tetap menutup aurat ya, dan niat bersyukur atas nikmat berpakaian sebagaimana yang tadi disampaikan. Kita itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang memang harus kita syukuri. Seperti itu tuh ya. Dan yang kedua, ini secara umum ya, secara umum bahwasanya ketika mau kita berpakaian itu, maka yang kedua itu dahulukan yang kanan ketika mau memakai baju, memakai pakaian maksudnya, baik itu baju, celana, sepatu atau apapun pakaian dalam, itu baju dalam itu dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Tinggal pakaian, ini pakaian sudah, maka dahulukan yang kanan masuknya, kan pakaian masuk masuk ininya, lengannya dorong yang kanan, baru yang kiri itu. Dan ketika memakai pakaian itu hendaklah kita mengucapkan doa. Nah, jangan asal masuk, ketika kita harus dengan doa, ada doanya, mau makan ada doanya, mau berpakaian ada doanya, mau apa, mau bepergian ada doanya itu. Sebagaimana yang umum jelaskan ya, ketika doa berpakaian itu sudah pada hafal ya, sudah pada hafal biasa itu. Yang biasa gimana doa berpakaiannya, coba bisa salah satunya mungkin bisa berdoa, siapa perwakilan. Oh, ini udah banyak, ada 32, udah aktif tuh, ada Rifat kelas 11 IPS. Yo, iya mana itu, siapa itu, Rido ada Rido. Ada Pak. Oh, Rido Anda, Rido gimana Rido, nih doa untuk berpakaiannya yang biasa antum laksanakan. Saya kalau pakai pakaian langsung pakai aja gitu. Oh, langsung pakai aja. Oh iya gitu ya, nggak ini gitu, pokoknya nggak bismillah dulu, bismillah. Paling Bismillah doang. Oh, bismillah Bismillah doang. doang. Oh, bismillah doang. Iya, mungkin yang lainnya yang sudah terbiasa, mungkin yang lain silakan yang sudah terbiasa
ketika ketika berpakaian itu suka baca doa ya, baca doa bismillah, baca doa. Siapa ayo yang mau diaktifkan ininya speakernya? Ripat mau Ripat? Ayo, apa lagi tuh? Ayo Ripat mau. Ripat aja Ripat. Silahkan Ripat, silahkan. Tapi saya sambil baca ya, Pak. Nggak hafal saya. Oh ya baca gak apa-apa so. Ah, mana sih? Ada ya? Gak di. Soalnya di sini gak. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba warazaqani Iya. min ghairi haulim minni wala quwwah. Iya. Tuh ya. Secara umum seperti itu doanya. Itu alhamdulillahilladzi kasani hada warojaqonihi min ghairi haulin wala quwatin minni gitu. Kalau secara panjangnya panjang, ada yang doa yang panjang gitu. Tapi itu sebagian para ulama itu ada apa membedakan ada yang ketika memakai pakaian pakaian biasa gitu yang sudah biasa, ada yang juga berpakaian ketika pakaiannya sudah masih baru nih. Ini Rifat kayaknya udah dari dari mall udah beli baju gitu, bajunya baju baru dan langsung dipakai katanya, langsung dipakai. Nah itu doanya ada lagi katanya. Kalau yang Rifat tadi bacakan itu sebagian para ulama memang itu doanya digunakan untuk doa ketika memakai pakaian baru gitu ya. Kalau berpakaian biasa biasanya doanya Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Itu ini mah adalah pandangan beberapa ulama. Baiknya sih memang seperti itu dibedakan. Tapi kalau memang tidak bisa, yang sudah kita mah sudah ini ya sudah biasa memakai doa seperti itu ya silahkan tafadol gitu. Tafadol untuk melaksanakan doa. Karena kenapa? Karena ya yang namanya kita beraktivitas kita gak tahu gitu di depan ada bahaya seperti apa itu. Maka kita ya ketika setiap aktivitas apapun kita harus dibarengi dengan doa. Gak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga gak bisa. Ya Allah, aku berpakaian berpakaian ini atas dasar ikhlas karenamu dan niat untuk menutupi aurat, dan ya Allah berikanlah kebaikan dari berpakaian ini dalam aktivitas kita gitu. Pakai itu pun nggak apa-apa ya, pakai bahasa Indonesia pun. Yang dari Sunda, aduh, yang dari Sunda mau pakai bahasa Sunda ya silahkan. Ya Allah, sejak abdi niat berpakaian ikhlas karena Allah, mudah-mudahan ya Allah ieu anggean teh bisa menutup gitu, bisa menutup menghindar dari bahaya-bahaya dan mendapatkan kebaikan gitu ya. Baik, ya bagusnya ahsannya memang ini nanti dihafalkan ya, dihafalkan dan dibiasakan untuk ketika berpakaian itu untuk senantiasa berdoa gitu ya. Rifat sama apa tadi, Ridho ya Do gitu, membiasakan diri gitu. Kalau kita tidak membiasakan diri gimana mau terbiasa gitu, maka harus dibiasakan. Dan Siap Pak, baik Pak. ini ya gitu, nggak dihafal pun ketika memang dibiasa dibaca, insya Allah akan hafal sendiri dengan sendirinya. Kayak kita ini
lagi tahfidz ya, tahfidz nih, tahfidz. Karena kita sering baca, jadi hafal ayat itu gitu. Sering baca, sering dengar, jadi hafal, gak aneh. Jadi telinga ini gak aneh lagi gitu, gak aneh lagi mendengar ayat-ayat itu. Kayak kalau di kampung-kampung biasa mah kan malam Jumat suka baca yasinan gitu. Ya ketika baca yasin terus, setiap minggu baca yasin, baca yasin terus, dan diulang-ulang, terus diulang-ulang. Dan itu ya ketika mau mau apa, ada yasinan lagi, membaca surat yasin gitu, tanpa ada Al-Qur'an, dan sambil mendengarkan saja, itu kita bisa mengikuti gitu ya. Gitu ya. Begitu dengan tahfidz tuh. Kita ini ziyadah nih, ziyadah. Nah, yang perlu ditekankannya itu yaitu murojaahnya. Murojaahnya membalik terus, membulak-balik gitu, sampai kalau dalam kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu satu kali belajar 1000 kali untuk mengulang gitu. Kalau kita satu kali murojaah gak hafal, ya berarti kedua kali harus 2 kali murojaahnya. Kalau masih 2 kali belum hafal, 3 kali tambah. 3 kali belum hafal, 4 kali, dan seterusnya seperti itu. Terus yaitu ditekankan yaitu murojaahnya. Harus mengulang-ulangnya. Karena itu ya, ini pun sama dan dalam doa. Kan ketika setiap hari kita berpakaian berapa kali ganti kan? Berapa kali ganti pagi. Mungkin kalau di sekolah di sini ya, di sekolah pagi-pagi nih bangun nih, ketika bangun bangun sekitar setengah 4 nih, setengah 4 itu memakai pakaian apa, mau seragam ke masjid nih, sekolah pakai gamis, pakai pakai apa, sarung koko atau apapun, itu kan memakai satu pakaian. Nah di situ baca ya minimal bismillah bismillah. Bagusnya sih dengan doanya supaya terbiasa hafal gitu. Makanya ketika memang nanti mudah-mudahan antum semua di tanggal 28 bisa kesini semua ya. Bisa berbareng dengan teman-teman. Amin ya, amin. 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 Mau gak kesini, mau sama teman-teman di sini? Perjuangannya sangat luar biasa nih sih. Siap-siap tuh ada teman-teman yang sudah lebih dulu kesini. Ya, itu berpakaian seberapa kali satu, jam waktu subuh, terus pagi-pagi pakaian sekolah, terus ganti lagi siang pakaian biasa, pakaian santai ya, sore pakaian ganti, pakaian sholat lagi, pakaian sholat lagi, terus malam pakaian tidur. Udah 5 kali ganti tuh, setiap hari 5 kali mengulangi doa itu, dibaca aja, dibaca, ditempel gitu, ditempel di ya di dinding, tempel doa alhamdulillahilladzi kasani hada sauba mirojaqonihi wa min ghairi haulin wala quwatin gitu. Itu ya doa 5 kali balikan, setiap hari 5 kali balikan. Terus seminggu itu sama ini 7 kali 5 udah 35 tuh. 3 kali 5, 35 kali balikan. Udah lumayan ya. Insyaallah hafal seminggu, sebulan udah berapa kali balikan. Gitu ya. Makanya ketika kita berdoa, seraya kita mendahulukan yang kanan dulu, terus mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi kasani hada warajaqonihi min ghairi haulin wala quwwatin minni, atau
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah gitu. Ya Allah, aku meminta kebaikan darimu dan mudah-mudahan dijauhkan dari kejelekan dari berpakaian ini gitu ya. Mengucapkan basmalah itu secara umum dan ditutup dengan kalau kita mau melepaskan pakaian, maka selayaknya dahulukan yang kiri terlebih dahulu. Pahamnya? Dahulukan yang kiri lebih dahulu. Memasukkan pakaian itu mendahulukan yang kanan dan melepasnya dahulukan yang kiri. Beda terbalik dengan ketika mau masuk WC. Masuk WC itu dahulukan yang kiri terlebih dahulu dan keluarnya yang kanan. Itu kalau yang masuk ke WC, adab-adab ke WC nanti mungkin ada dibahas di adab-adab selanjutnya, adab-adab mandi ya, di adab-adab mandi. Ini ada berpakaian. Itu yang udah berpakaian tuh. Jadi secara umum adabnya ada 4 ya, ada 4. Ada adab yang diawali dengan niat ikhlas, niat untuk menutup aurat dan niat seraya merupakan bentuk syukur dari berpakaian, bersyukur atas nikmat berpakaian seperti itu. Terus dahulukan yang kanan ketika mau berpakaian, maka di sana ketika sudah masuk atau mendahulukan kanan, maka seraya untuk mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Maka ketika mau melepas, maka dahulukan yang kiri terlebih dahulu. Sampai sini paham ya? Paham? Alhamdulillah. Bisa lanjut bisa? Ya. Iya, kita lanjut. Nah, selanjutnya ya ini gitu. Wah, sesungguhnya kata Ustaz tadi ini tadi secara umum seperti itu, bahwa yang namanya adab berpakaian itu secara umum tadi, dan kita sekarang lebih spesifik dalam adab berpakaian, terutama yang sering kita laksanakan itu yaitu adab berpakaian ketika mau sholat ya. Di sini dengan landasan, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Gitu. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Pilih pakaian yang terbaik ketika antum mau sholat ya. Di sini indah kulli masjid ya, indah kulli masjid itu ketika berangkat ke masjid, itu maknanya ya mau sholat, artinya bukan hanya ke masjid aja ketika mau sholat, dikarenakan mungkin sekarang masih dalam ini ya, masih pengawasan gitu, karena masih virus corona, masih ke masjid itu masih ada was-was ya, hanya bisa melaksanakan sholat itu di rumah, bisa melaksanakan di rumah, bisa berjamaah, hanya bisa berjamaah dengan keluarga saja. Nah, itu pun cari pakaian yang terbaik. Cari pakaian yang terbaik ketika dalam sholat. Itu. Ketika dalam sholat. Bukan serta-merta baju yang pakai kaos, apalagi pakai kaos itu gak sopan ya, gak sopan ketika sholat pakai kaos ataupun pakai
apa, pakai baju yang bukan tempatnya, mau sholat pakai pakaian olahraga gitu. Nggak ini kan, nggak adil lah tuh gitunya, nggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya ketika kalau pakaian untuk sholat, ya maka pakailah pakaian untuk sholat. Ketika pakaian mau olahraga, maka pakailah pakaian ketika mau olahraga gitu. Ketika pakai dinas, ya pakai untuk dinas, seperti itu ya. Hudu zinatakum inda kulli masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Surat itulah ya, didasari dengan Al-Qur'an. Maka ini sudah jelas. Tentunya sudah jelas bagi kita untuk melaksanakan berpakaian itu dengan pakaian syariat Islam. Nah, di sini sebagaimana contohnya, Ustadz merincikan beberapa pakaian ketika mau sholat. Jadi ketika pakaian mau sholat itu ada pilihan ya. Pilihan di sini, pakai sholat itu boleh pakai gamis ataupun boleh pakai baju muslim, baju koko yang apa, yang ditambah dengan pakai sarung gitu. Umpamanya gini, itu di sana udah ada rinciannya. Dari rinciannya, jadi ketika sholat itu pertama memakai gamis, lebih bagus warna putih. Pakai gamis. Ketika sholat pakai gamis. Disitulah. Nah, di sini yang di apa? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Ummi Salamah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbas thiyabi ila Rasulillah sol'am al-qamis. Ummi Salamah radhiyallahu an berkata, pakaian yang sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kemeja panjang, komis, gamis saya tambah. Kita bahasa kita dari kalau bahasa Arab mah komis. Di sini jadi ke Sunda jadi ke Indonesia jadi gamis. Itu ya, memakai gamis, kemeja panjang, panjang mana? Pakai gamis. Dan lebih bagus lagi ketika sholat itu warna warna putih, tapi ya pakai gamis yang tentunya itu dipakai celana juga itu dalamnya. Lebih bagus ya lagi pakai sarung, pakai gamis, pakai peci, itu pakai peci ketika mau sholat. Jadi intinya usahakan semaksimal mungkin ketika kita mau sholat. Usahakan semaksimal mungkin pakaian yang terbaik, pakaian yang suci, pakaian yang bersih. Usahakan kita berikhtiar pakaian yang sangat nyaman buat kita. Ketika memang pakaiannya sudah bersih, sudah suci, sudah nyaman, insya Allah itu akan membantu terhadap kehusuan sholat kita. Ya, pakaian yang sangat bersih itu membantu terhadap kehusuan sholat kita. Pasti beda sholat yang berpakaian yang rapi dengan pakaian yang pakai kaos aja, terus habis olahraga badannya pada keringat-keringat, itu kehusuannya itu berbeda dengan orang yang sudah memakai pakaian yang sangat rapi. Maka di sini kalau kita ya di sini di Ashifa dianjurkan untuk memakai gamis, terutama lebih bagus warna warna putih. Dan di sana nanti mungkin akan diatur dengan sedemikian rupa untuk menunjang kenyamanan dan menunjang untuk mendapatkan kehusuan dalam sholat. Itu adanya aturan itu untuk seperti itu, adanya SOP itu untuk seperti itu. Makanya perlu diperhatikan. Maka ketika memang sudah ada ditentukan, sudah ada SOP-nya, maka silahkan untuk diikuti. Karena itu adalah guru lebih tahu untuk kebutuhan antum-antum semua.
kebutuhan yang lebih baik, meskipun itu menurut antum oh ini mah terlalu memaksakan, padahal itu jauh rencana di sana gitu untuk kebaikan diri antum sendiri ya. Di sini ketika sholat itu memakai gamis, pakai gamis, ada gamis pakai gamis, bagus lagi lebih putih, gak ada yang putih. Oh kita mah sudah ditentukan kemarin nih untuk kelas 10 pakai gamis merah marun serempak, pakai marun serempak kan di kelas itu loh di masjid merah marun kelas 10 tuh serempak bagus itu, jadi rapih kelihatannya, kelihatan rapi itu ketika memang sudah rapi sudah nyaman. Ini kelihatan kalau udah rapi kan itu menunjuk kepada kenyamanan. Ketika yang sudah nyaman, sholatnya pun akan terbentuk gitu kehusuan itu. Kelas 10 merah marun, nanti kelas 11 nih, kelas 11 dengan kelas 11 kakak-kakaknya apa bisa jadi biru, kelas 12 apalagi bisa jadi hijau gitu kan. Bukan untuk membeda-bedakan angkatan, tapi memang untuk mensolidkan angkatan itu sendiri ya, supaya rapi seperti itu ya. Itu bagusnya lebih ahsannya itu memakai gamis ya. Yang kedua, kalau memang tidak ada gamis ataupun misalkan ada gamis metan, saya ada gamis tad cuman gamisnya masih di laundry belum selesai dicucinya, ada juga ini nih, ada juga kemeja, gak apa-apa sholat pakai kemeja. Ngomongnya gini, ini di situ tuh ada apa kombinasinya, pakai sarung, pakai kemeja panjang. Nah, diusahakan kalau sholat itu pakai kemeja yang panjang, baju-baju yang panjang, jangan baju yang pendek, kemeja pendek. Itu kan bagian dari adab. Meskipun tidak salah sih kalau memang mau memakai kemeja pendek, tapi adabnya pakaian itu kemeja itu harus panjang, pakaian itu harus panjang karena tadi kan komis tuh kemeja panjang di sana juga di dalam hadisnya pun seperti itu. Pakainya sangat panjang, panjang lengannya, panjang bajunya menutup gitu. Komis tuh. Kalau ini oh nggak ada, ini mah eh, panjangnya cuma di lengan aja, yang ke bawahnya nggak panjang, nggak apa-apa asal disambung dengan memakai sarung ya, pakai sarung, pakai sarung. Nah, tadi itu apa lagi itu? Memakai sarung, ketika memakai sarung ditambah lagi pakai peci atau kopiah. Pakai peci jadi rapi enaknya. Pakai peci. Nah, oh di sini ada ini ikat pinggang. Oh, enggak ada ikat pinggang. Jadi kain sarung, kemeja panjang, kopiah, ikat pinggang. Di sini untuk apa ikat pinggang? Yaitu untuk mengencangkan sarung sendiri ya, mengencangkan sarung karena banyak kejadiannya, banyak ya pakai sarung gitu ngumai sampai bawah karena ditarik sedikit melorot. Dan supaya tidak melorot, supaya kencang ininya sarungnya, maka harus pakai diikat itu sarung itu ya, diikat. Dan alangkah lebih baiknya ketika pakai kemeja nih, oh kemejanya Ustad saya mah gak punya ini, gak apa kemejanya gak kemeja pendek gitu ya, maka diusahakan itu pakai kemeja panjang, ataupun tidak bisa pun maka dilengkapi dengan pakai pakaian yang panjang, minimal semisal jas, pakai jas rapi, jadi tertutup lengan pendeknya tertutup dengan jasnya pun masa ada jas yang ini yang pendek, jas sama pasti panjang sih ini ya, pakai jas seperti itu jadi tertutup.
Nah, alangkah lebih baiknya dan disertai dengan ini, ketika memang sudah rapi, sudah pakai peci, pakai kemeja panjang, pakai sarung, sarungnya pun diikat supaya tidak melorot itu, dan pakai jas. Dan alangkah lebih ahsannya itu ketika sholat itu pakai sorban. Nah, di sini pakai sorban ya, pakai sorban. Ya, Ustad, afwan Ustad, saya mau malu, kalau berpakaian rapi-rapi gitu teh, ya. Takut dibilang Ustad, ya. Jangan malu-malu, pakailah. Niatnya harus kuat, bukan niat untuk itu niat untuk ridho lillahi ta'ala, mendapatkan ridho, mendapatkan kehusuan dalam sholat, dan supaya sholat itu nyaman gitu. Kalau kita menghindar dari itu, dari misalkan contoh kayak gitu tadi, menghindar apa, meninggalkan amal karena manusia, itu termasuk juga ria. Bisa jadi antum ria seperti itu, meninggalkan amal karena, iya, karena manusia kan tadi niat, takut dibilang sama orang itu, takut bilang sok kiai, nah itu salah. Itu juga ria gitu. Seperti itu ya. Terus eh itu ya tadi, jika tidak ada kemeja misalkan ini kan kemeja nih, kemeja nggak ada kemeja, pakai apa, pakai koko, pakai baju takwa, baju muslim gitu. Dan dihindari ketika berpakaian itu, tolong jangan sekali-kali berpakaian ketika sholat itu berpakaian kaos, apalagi cuma kaos aja gitu, nggak ada apapun gitu, kaos, pakai sholat pakai kaos. Karena ketika memang pakai kaos perlu diperhatikan ya, ketika sholat ya, ketika sholat bahkan pakai kaosnya agak longgar gitu, ketika kita sujud ininya kebuka, ataupun bajunya kaosnya agak pendek pendek ininya yang belakangnya kebuka, jadi auratnya kebuka tuh. Kalau auratnya sudah kebuka, tidak memenuhi syarat sholat gitu, gitu ya. Ketika kebuka auratnya batal sholatnya. Maka benar-benar perlu diperhatikan ketika sholat itu ya. Sholat kan salah satu syarat dalam sholat itu menutup aurat, perlu dipakai. Maka perhatikan pakaian dengan, kalau intinya eh ambil pakaian yang sangat baik gitu, pakaian yang sangat istimewakan pakaian untuk sholat ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu ya. Dan ini satu lagi, setelah pakaian rapi, di pakaian kita rapi, kita mau berangkat nih ke masjid. Berangkat ke masjid. Di masjid itu ya pakai sendal gitu, jangan nyeker, nggak pakai sendal. Kan di antaranya dari rumah dari rumah ke masjid itu kan itu kotor gitu, kita nggak tahu bahwa di situ ada najis atau enggaknya gitu. Ataupun di asrama ke masjid ya, meskipun dekat tapi tetap ada lintasan, itu lintasan yang kotor gitu, jadi tetap harus pakai pakai sendal. Khawatir itu di situ ada kotoran, khawatir di situ ini bekas bekas najis, kita nggak tahu itu. Jadi kita lebih preventif, lebih ikhtiat dalam melaksanakan sholat, ambil yang lebih ikhtiat supaya nyaman dalam sholat itu. Ketika yang kita sudah nyaman, insya Allah kita khusyuk dalam sholat. Mafhum ya? Mafhum? Itu ketika rinciannya. Terus ini nih cara pemakaiannya ya, cara memakaian sarung. Insya Allah mungkin sudah ini ya, sudah pendapat. Tapi cuman
Ustadz sering lihat juga gitu, sering lihat juga ada juga beberapa teman-teman semua di sini gitu. Itu masih dalam pemakaian sarungnya, masih belum bisa. Gitu. Artinya masih banyak apa? Masih besar apa bungkusannya, gulungannya apa masih bisa dipelorotin gitu. Masih bisa dipelorotin. Makanya harus kuat, harus kuat dalam memakai sarung itu. Ya, memakai sarung harus kuat. Sini dan usahakan untuk pakaian sarung. Jadi ketika sarung itu si bawahnya untuk bawahnya pertama tidak terlalu tinggi dan yang kedua tidak terlalu rendah juga. Jangan sampai eh terlalu tinggi jangan gitu melebihi ke sini. Nah, terlalu bawah pun jangan. Jangan sampai melebihi mata kaki ini. Harus di sini istilahnya mah sampai sini. Sampai di atas mata kaki untuk pemakaian sarung. Itu ya, sampai mata kaki. Itu. Hah? Iya, di sini itu sedikit nggak jangan terlalu tinggi-tinggi gitu. Jangan di atas mata kaki sedikit. Nah, jangan jangan juga melebihi sampai apa ngeyupuk ke bawah gitu sampai gak kelihatan itu juga jangan gitu ya. Adab ini sebagai adab memakai sarung. Begitupun dengan pemakaian yang lainnya, apa pemakaian apa gamis ataupun apapun jangan sampai ngeyupuk terlalu terlalu panjang gitu. Ke bawah terlalu ke bawah, jangan sampai terlalu juga atas. Jangan ya. Sederhana aja situ setengah-tengah. Ausat gitu, ausat. Tengah-tengah aja, tengah-tengah. Itu ya. Itu memakai sarungnya. Terus pakai kalau udah memakai sarung pakai peci. Begitu ya. Itu tata cara adab untuk ber berpakaian. Adab berpakaian untuk ke masjid ataupun untuk sholat gitu. Ya. Yang kedua itu ada adab pakaian untuk sekolah. Ini ya di sekolah. Karena melihat dari realitas gitu, ternyata masih banyak gitu, masih banyak baik itu di dalam ataupun di luar, masih banyak yang memakai yang tidak apa, yang memakai pakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Artinya maka di sini perlu perlu disampaikan juga cara pakaian untuk sesuai dengan adabnya gitu. Sesuai dengan adab untuk berpakaian. Ya. Di sini ya lihat kita di sini ya. Nah, ini kan kita lagi ini ya istilah mah lagi sekolah ya. Lagi sekolah gitu. Pada pakai seragam atau enggak sesuai dengan ini. Sesuai dengan ketentuan. Itu. Bahwasanya ketika sekolah pakailah seragam yang sudah ditentukan ya. Kalau hari Senin sama Selasa itu pakaian putih abu ya. Dan putih abu, putih abu. Terus Rabu, hari Rabu itu pakaian ini apa ada yang biasanya kalau kakak pakai jas, pakai yang hijau, pakaian hijau itu. Yang hari Kamis pakai batik, Jumat pakai gamis putih yang sudah disediakan. Terus Sabtu pakai pramuka. Itu. Pakailah seragam yang sudah ditentukan. Sesuai. Jangan sampai menyalahgunakan. Ini hari Senin pakai pakai pramuka gitu. Enggak kan gitu. Kecuali kalau memang di situ hari Seninnya pas perayaan Hari Pramuka, ya gak apa-apa itu kalau itu. Ini mah yang sudah terbiasa lumrahnya gitu maka seragam pakaian itu dipakai
berpakaian sesuai dengan yang ditentukan. Gitu. Itu ya, sebagaimana yang ditentukan. Itu ketika memang untuk sekolah, sekolah itu ya kita serta-merta kata tadi kan gitu, silahkan berpakaian gitu dengan serapih mungkin, serapih, dirapi-rapihkan, bajunya pun dimasukkan, kecuali mungkin batik ya, batik itu nggak dimasukkan kalau nggak salah, nggak dimasukkan, yang lain dimasukkan kayak putih abu, ya putih abu, pramuka itu dimasukkan itu ya bajunya. Nah, dan jangan juga ketika memakai pakaian itu kan seragam nih, seragam pakaiannya itu si lengannya itu kan udah mau pendek, malah ini dibikin pendek lagi, dilipat-lipat. Pokoknya udah pendek dilipat-lipat, ini dilipat. Kayak preman gitu. Di preman ininya dilipat-lipat, dilipat sampai sini. Gini gini. Ya, mau ngajak berantem, ngajak gelutnya gitu. Enggak kan? Seperti ini. Jangan sampai ketika pakai berpakaian itu dilipat-lipat bajunya. Biarin kalau memang udah pendek segitu, ya. Segitu gak usah dilipat-lipat. Gak boleh. Dan ketika berangkat sekolah, terutama untuk memakai sepatu, ya. Pakai sepatu. Ketentuannya kan pakai sepatu, nggak pakai sendal. Ya. Ada yang sekolah pakai sendal. Itu kan nggak ini juga nggak sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya udah pakai sepatu gitu. Nah, sama dengan halnya baju, ketika memakai sepatu pun diusahakan eh pakai yang kanan diutamakan ya. Dahulukan yang kanan dulu. Dahulukan pakai sepatu, dahulukan yang kanan, dan ketika memakai sepatu pun itu eh duduk gitu, nggak ini ya, nggak sambil berdiri, diri sepatu ya. Duduk sambil duduk, mungkin kalau memang sepatunya pakai tali gitu. Tuh. Duduk. Memang ini adabnya, adab semaksimal mungkin seperti ini ya. Kita laksanakan kegiatan ataupun cara berpakaian semaksimal mungkin sebagaimana yang sudah dianjurkan dan sebagaimana yang telah di SOP-kan seperti itu ya. Nah, jangan sampai, nah kalau baju itu, oh sini lagi, makanya ketika berpakaian kayak pakai seragam itu berpakaian sing mudah-mudahan ya ini ya, sebisa mungkin untuk rapi. Dan kancingnya tuh, kancingnya itu ketika berangkat sekolah jangan sampai kebuka lagi gini, kebuka set ini kelihatan kelihatan dikancingkan, dimasukkan kancingnya, apalagi terbuka semua gitu, sambil jalannya gaya ya, ini mau sekolah mau apa ya gitu ya. Kurang kurang sopan membuka kancing baju gitu. Dan untuk celana, celana panjang tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar. Pakaiannya gitu. Pakaian untuk celana. Terlalu sempit jangan, merecet gitu istilah mah. Merecet ini sampai gak bisa masuk ini. Jangan. Kalau tidak apa, terlalu longgar pun jangan, gogodoberan gitu. Saya bahasa Sunda nama gober, longgar ya. Itu juga jangan. Seperti itu ya. Nah, itu cara berpakaian untuk sekolah. Nanti di sini mungkin antum, nah ini kan lagi sekolah tuh, insya Allah. Kalau yang lain lihat yang sudah mengaktifkan videonya, insya Allah tuh terlihat pakai baju putih ya, pakai baju kemeja semua apa, ih, pakai seragam semua ya, pakai seragam, pakai, alhamdulillah tuh. Ada yang sudah apa, yang pakai peci juga ada, alhamdulillah. Sesuai. Ya mudah-mudahan sampai ke bawahnya pun, ke celananya pun pakai seragam gitu ya. Oh, kenapa ketawa ya?
Riwat kenapa ketawa Riwat? Insyaallah ya pakai seragam semua di situ ya. Terus yang selanjutnya itu ada berpakaian resmi ketika rapat, ketika menerima tamu dan acara formal itu ya, memakai kemeja dan celana bahan. Oh, ini ada tamu nanti misalkan udah kelas 11 terus lagi menjamu ini tamu itu ya, tamu undangan misalkan udah ini mah udah bebas misalkan udah nggak ada sebelum nggak ada corona misalkan contoh emang ada ini kegiatan mengundang apa mengundang dari sekolah lain gitu. Misalkan maka diri kita itu harus benar-benar rapi gitu dan rapi memakai baju gimana sih baju untuk formal ya memakai kemeja, memakai celana bahan, kebayang ya? Kebayang terus memakai dasi, pakai jas, pakai sepatu itu menjamu itu apapun ketika rapat ya pakailah dengan formal jangan asal-asalan apalagi rapat pakai kaos oblong dalam rapat pakai kaos yang legmong gitu ya. Kalau itu harus rapi ketika mungkin mimpin rapatnya atau mengikuti rapat apapun itu silakan berpakaian berpakaian yang rapi gitu. Apalagi menerima tamu. Dan tamu pun ketika memang kita berpakaian rapi ya tamu pun akan segan, nyaman, disambut dengan meriah, disambut dengan sopan gitu. Ketika memang awal ketemu gitu, ih ini kok pakainya kayak gini, nyambutnya kayak gini, kurang kurang ya servisnya kurang excellent gitu. Oh, baju pun sebegini. Ya, boleh ya. Jadi kebayang ya untuk pakaian pertama untuk pakaian sholat, kedua ke sekolah, yang ketiga ini pakaian resmi ketika menerima tamu, rapat ataupun acara formal sebagainya. Gitu. Kebayang ya ini pakaian eh, acara formal ataupun ketika ada acara ya kayak model ada misalkan acara milad angkatan pakai yang formal acara foto-foto gitu yang formal misalkan yang formal formal gitu acara misalkan ke sana ada lomba gitu maka pakaiannya pakaian yang normal yang formal maksudnya gitu tuh boleh memakai kopiah atau tidak itu kalau memang tidak ya rambutnya dirapihkan gitu dirapihkan mungkin ya itu adab dalam berpakaian resmi non formal. Terus selanjutnya di sini ada adab pakaian takjiah ya ketika kita itu mah berkunjung ke apa kepada keluarga yang ditinggal gitu. Ditunggu ketika kita takjiah melongok, nengok gitu, nengok yang sakit gitu. Maka di sini diusahakan berpakaiannya pakaian yang tidak mentereng atau mencolok ya. Diusahakan pakaiannya pakaian yang berwarna gelap-gelap gitu ya. Karena kan tuh ketika kita kan sering lihat tuh di TV ketika kita di pemakaman itu pakaiannya pakaian gelap, pakaian hitam gitu. Sebetulnya nggak harus pakaian hitam tapi setidaknya pakaiannya pakaian yang tidak mencolok warnanya cencok mayong ataupun ketika ini lagi takjiah ini pakai pakaian merah 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 mencolok wah nggak kata pakai pakaian apa gitu tapi setidaknya pakaian yang redup gitu pakaian yang gelap kayak warna hitam terus apa lagi warna navy ya dan ya navy itu agak ini gitu gelap 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 biru 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 pun biru hijau 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 nah hijau tua gitu hijau kehitam hitaman itu ya udah pakaian takjiah
Ini nggak terlalu banyak sih kalau tajiyah mah, intinya rapi ya, sama seperti yang halnya tadi ya, cuman di sini tambahannya tidak terlalu mencolok ketika berpakaian itu ya, ketika berpakaian menuju takjiah. Terus dan ini pakaian santai ketika santai di rumah gitu ya, istilahnya mah boleh boleh pakai kemeja atau boleh pakai kaos kalau lagi santai, silahkan gitu. Misalkan di kamar nih lagi santai, nggak ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan, menu pakai pakai kaos boleh nggak boleh, silahkan gitu, asalkan tetap gitu, meskipun tetap menutup menutup aurat gitu ya, tetap menutup aurat, jangan sampai dilumbar kemana-mana itu aurat itu, karena ya kita harus saling menjaga satu sama lain gitu, sama-sama dijaga, dijaga tubuh kita itu dijaga, karena yang namanya setan itu berbagai macam cara, berbagai macam arah itu menggoda manusia ya. Pertama, ketika pakaian santai menutup aurat, sopan, sederhana dan bersih gitu. Sopan gitu. Ya ketika santai kita kan misalkan sama santai tapi sama ustadz pakaian 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 dalam gitu, pakai lakmu itu juga gak sopan gitu kan. Gak sopan, harus sopan sedemikian mungkin gitu. Sederhana, bersih gitu. Bersih, ini pakaian santai tapi banyak kotorannya, ini banyak lumpur-lumpurnya, habis ini outbound langsung pakai kotor, masih kotor, jangan ya, dicuci dulu, makanya cuci itu ya. Ini pakaian santai. Dan terakhir, ketika kita berjalan, nah silahkan untuk digunakan topi, pakai topi. Keluar 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 rumah atau keluar kamar, silahkan kalau mau pakai topi. Di rumah dibuka gitu ya, dibuka, ataupun di kelas dibuka, pakai topi itu ya. Jadi urutannya ada yang namanya adab itu ada berpakaian secara khusus, ada yang berpakaian secara umum. Untuk secara umum tadi sudah dijelaskan itu bagaimana kita niatnya, terus kita mendahulukannya, terus kita doanya itu secara umum, dan secara khususnya di sini mungkin dibagi menjadi, pertama tadi ada berpakaian ketika sekolah, ada ketika mau sholat, ketika acara formal, dan ketika ada acara takjiah, dan ketika ada acara pakaian santai itu ya. Itu jadi materi ini insyaallah mungkin segitu, mudah-mudahan ini antum semua bisa mencerap materi ini, materi yang Ustaz sampaikan, meskipun ini ya nggak dilihat sekilas, ini aja gambaran umumnya ya, gambar umumnya, mungkin di keterangan-keterangan yang lain lebih lebih ini lagi, lebih banyak lagi dari yang ini. Inilah gambarannya, mudah-mudahan antum semua bisa mencari kembali, menggali kembali adab-adab dalam berpakaian, khususnya dalam berpakaian ini. Oke, siap. Dari Ustadz mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari kebodohan Ustadz pribadi, dan kelebihannya mungkin semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustadz. Mohon maaf mengganggu waktunya, dan ini mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, hudma sufa wa damakadar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.